Oke, saya ingin ditangkap. Saya ingin ditangkap. Influencer kehilangan kendali saat diminta keluar dari lobi rumah sakit. 911. Akan saya beritahu kalian. Namun itu baru awal dari penangkapan dramatis ini. Aku tidak bisa bernapas. Hey, aku benar-benar tidak bisa bernapas. Aku tidak main-main. Aku sendirian. Ini Inside the Crime dari Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Kamu tahu, kebanyakan orang tidak menyadari betapa terbukanya kehidupan digital mereka terhadap penipu sampai akhirnya mereka menyadari pencurian identitas atau penipuan kredit di akun mereka. Namun saat itu sudah terlambat dan kerusakan terjadi. Dengan OmniWatch, dalam beberapa menit kamu bisa lindungi identitas, kredit, dan akun keuangan dari penipuan di satu tempat. OmniWatch aktif 24 jam memantau biro kredit dan dark web untuk mendeteksi kebocoran data secara real time. Jika ada hal mencurigakan, OmniWatch segera memberitahumu agar akunmu aman. Jika terjadi pencurian identitas, kamu didukung asuransi hingga $2 juta untuk perlindungan dan ketenangan pikiran. Lindungi kredit dan identitasmu di www.omniwatch.com. Diskon 50% ITC di bulan pertama. Hari ini 28 Februari 2025 di Kennewick, Washington lewat jam 2 pagi. Ketika petugas dari Departemen Kepolisian Kennewick dikirim ke rumah sakit setempat untuk seorang pasien yang menurut petugas sudah pernah mereka tangani sebelumnya. Saya memiliki beberapa orang yang sulit diatur. Jadi ternyata, bagaimana dia bisa sampai ke sini? Apakah dia datang dari Cadillac? Sudut tepat di sebelah Cutledge. Dia menelepon ibuku, dan awalnya pihak pemadam bilang kami tak bisa membawanya ke tempat lain. Aku bilang tidak apa-apa bawa dia ke sini. Awalnya dia baik-baik saja, tapi sekarang mulai emosi dan sangat agresif secara verbal tentang hal ini. Jadi Ramos sudah pernah menangani dia sebelumnya dan punya nomor ayahnya. Jadi intinya, dia memenuhi kriteria, pihak krisis sudah tahu. Dia memenuhi kriteria, tapi ukurannya membuat tak ada yang bisa menangani. Tentu. Dia akan mencoba. Dia menelepon ayahnya saat kesini karena ayahnya pernah menjemputnya. Kita akan lihat apakah bisa lewat jalur itu. Dia bisa ke pusat krisis, tapi tidak ada tempat yang bisa menanganinya. Jadi itulah masalahnya. Lalu wanita dengan sweater abu-abu itu juga mulai marah. Aku sedang mencoba menangani satu situasi, lalu dia juga mulai berteriak padaku. Dia marah tapi juga bilang kami mengganggu Jalen. Polisi menyebut pasien penyebab keributan adalah Jalen Cheney, 28 tahun influencer bertubuh besar yang dikenal online. Dia dikenal online sebagai JB dan terkenal karena mengadvokasi perjalanan udara inklusif bagi orang bertubuh besar. Sejak itu dia sudah punya lebih dari 140.000 pengikut di TikTok. Pada 28 Februari 2025, Jalen menyatakan dia dirawat di rumah sakit untuk bantuan dan menuduh staf melawannya. Saya Jalen Cheney, nama lahir saya adalah JB. Oke. Lahir pada Sayangnya saya sudah membuat banyak laporan. Sebenarnya saya sudah mencoba membuat banyak laporan. Sebenarnya semuanya dimulai di sini ketika mereka mempekerjakan aktor palsu. Keren banget pas masuk dan semacamnya. Aku bisa ceritakan semuanya di kantor polisi jika kamu mau. Entah kenapa aku pikir aku dipanggil ke sini karena mengira sedang mengalami krisis kesehatan mental. Karena mereka membuatku terlihat begitu. Padahal mereka tahu apa yang mereka lakukan. Dan sayangnya para aktor bayaran ini sekarang terlibat. Aku sudah mencoba memberitahu mereka bahwa seharusnya mereka pergi, tapi... Okay, so what's going on today, Jalen? Aku menelepon FBI karena butuh bantuan krisis. Dokumen searchiku sedang diproses. Cutledge yang aku sadari adalah tempat aku diculik pertama kali, atau aku lahir di sana, diculik semua itu. Kamu tahu maksudku kan? Oke. Tapi aku sedang menunggu Sarchi menelepon. Mereka baru saja memutuskan sambungan telepon itu, jadi tidak akan berfungsi. Kalau kamu angkat, tidak akan berfungsi. Mau coba menelepon dari situ? Jadi seluruh... Aku tahu alatmu tidak menyala, jadi sekarang menyala. Ini sedang merekam. Oh ya, oke, keren. Lihat, Red. Jadi bagaimana situasinya sekarang? Kita hanya menunggu Sark. Aku sedang mencoba mendapatkan Sark. Kamu sedang mencoba menghubungi Sark. Entah kenapa orang-orang terus mendatangiku dari Cutledge dan kalian pikir aku pura-pura serta dianggap gila. Aku belum lihat di TV. Lalu sadar ada yang salah saat mereka terus nyalakan Fox 11. Rasanya aneh dan mereka membiarkanku telanjang begitu saja. Aku pikir aku datang ke sini untuk mendapat bantuan dan mungkin Tuhan membawaku. Tapi saat Tuhan terasa aneh, aku merasa ini aneh. Lalu ketika beberapa anggota kepolisian mengancam dan memeras aku merasa aneh banget bro. Aku nggak gila.
Aku sama sekali tidak merasa aman di Tri-Cities dan harus segera pergi. Itu sebabnya aku ingin kalian menangkapku dari tadi. Jadi apa rencanamu untuk keluar dari Tri-Cities? Aku tidak tahu, aku tadinya mau menunggu Sarge, tapi mereka bilang mereka tidak bisa. Mereka harus membawaku ke salah satu tempat yang mereka berikan padaku. Aku punya kantong barang bukti. Mereka memeriksa kantong barang buktiku, berharap menemukan laptop dan ponselku yang seharusnya ada pada Jerome Davis Cheney, mungkin kini di penjara. Aku belum melihat berita media sosial sama sekali sejak tanggal 20. Aku tidak tahu, sejak ponselku rusak semuanya kacau. Jadi aku mencoba pergi ke kantor polisi supaya aku bisa memberitahu orang-orang seperti ini tentang apa yang dilakukan Kara dan semua aktor palsu ini, serta bagaimana rumah sakit melakukan apa yang mereka lakukan. Dan aku pikir mereka benar-benar memperlakukanku sebagai pasien, tapi aku benar-benar lelah. Aku belum tidur selama 20 hari yang bahkan terdengar mustahil secara manusiawi. Oke. Sayangnya, aku mencoba berdoa untuk orang-orang ini karena aku pikir mereka pasien sungguhan dan merasa merusak reputasi mereka. Aku sering dengar nama Jalen di berita, tapi tak pernah melihatnya muncul. Jadi apakah kamu punya keluarga di daerah sini, Jalen? Iya, ayahku Jerome Davis Cheney. Di mana saya Tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. mau dijemput ayah. Ya, tentu saja. Itu bagus. Apakah kamu punya nomor telepon ayah? Dia bawa ponselku, jadi jika kamu menelepon bisa. Siapa namamu? Aku mulai ingat semuanya. Aku butuh evaluasi kesehatan mental, tapi semua rumah sakit di Tri-Cities tutup. Apa itu maksudku? Atau setidaknya mereka semua sudah melarangku masuk karena mereka telah melakukan hal yang sangat buruk. Kita hanya punya 2 rumah sakit di sini. Tinggal 2 lagi. Bukan, maksudku ada Kadlec atau Trios salah satunya. Aku sudah dilarang masuk dari semuanya. Di Kadlec aku merasa aman, tapi tiba-tiba mereka kira aku akan menuntut, lalu mulai bertingkah aneh. Aku tidak tahu. Jadi menurutku kita sebaiknya pergi ke rumah ayah. Kita sebaiknya pergi ke rumah ayah dan biarkan aku bicara dengan ayah. Ya, aku bisa telepon ayah kalau dia bisa mampir menjemputmu. Kita lihat saja apakah dia benar-benar bisa. Aku tidak tahu. Aku akan telepon ayahmu, tunggu ya. Ya. Aku tidak tahu nomornya, tapi aku tahu dia mungkin ada di rumahku. Aku tidak tahu di mana barang-barangku. Oke. Aku sudah mencoba untuk ditangkap supaya aku bisa menceritakan semuanya tentang apa yang sedang terjadi. Tunggu sebentar. Biar aku telepon ayahmu. Maaf ya kalau kamu jadi kesal sekarang. Nggak apa-apa kok. Aku akan telepon ayah dan lihat apakah dia bisa mampir menjemputmu, oke? Banyak kebingungan soal pemicu insiden itu. Menurut Daily Mail, ayah Jalen mungkin telah mengungkap penyebabnya. Ia menyebut insiden terjadi setelah putrinya memergoki tunangannya berselingkuh hingga diduga terjadi KDRT. Namun, polisi tak pernah mengonfirmasi hal ini secara terbuka. Laporan kasus menyebutkan Jalen tidak di rumah sakit pagi itu karena alasan medis yang sah dan ia menolak saat diminta pergi. Ayah tidak datang dan merusak hubungannya. Ya, dia bilang bahwa dia mencoba membantunya, juga mencoba menghubungi layanan krisis. Dia bicara soal Sarge. Aku tidak tahu apa yang akan Sarge lakukan untuknya. Jadi dia mengajukan tuduhan bahwa dia mengalami pelecehan seksual. Oh, tapi itu. Aku sudah membaca laporannya kemarin. Dan sekarang sudah selesai. Dia terus saja membicarakannya. Kasusnya sudah dirujuk ke reskrim, tapi tidak ada buktinya. Oke. Jadi Pria itu sedang merekam, dan aku sudah memintanya berhenti, tapi tidak tahu apakah sudah dihapus. Lisa menyuruhku memberitahu kalian dari pihak pria itu. Kami ingin memastikan itu dihapus, dia melanggar aturan privasi. Dan kemudian ada 2 orang ini. untuk apa mereka di sini? Nyeri pinggang, tapi mereka lalu mengeroyok Lisa saat ia bicara soal pergi ke Trinity. Lalu mereka terus datang ke sini dan bersikap sangat vokal serta agresif terhadap staf di sini. 2 orang yang sedang berdiri di sini. Oke, maaf. Mereka tidak diterima di sini. Menurut saya, Lisa hanya menjelaskan mereka harus bertindak tegas dan memastikan video dihapus karena itu pelanggaran. Apakah dia sudah kembali? Ya, dia baik-baik saja. Dia tidak akan mencari bantuan. Ya, saya kurang yakin. Biasanya jika ada isyarat, mereka langsung menawarkan. Dia bilang ada 2 kejadian. Aku yang kedua, jadi akan cari tahu apakah akan hadir atau tidak. Aku hanya tanya ini. Kami lihat dan tampaknya sudah diputuskan. Oke. Aku akan hubungi penanggung jawab untuk mencari tahu. Ini disebut VA. Ini omong kosong. Ini omong kosong. Aku rasa begitu. Ya, Tidak masalah. Dia bersedia membantunya. ya, Itu yang kita cari. Oh, kalian turun sekarang. itu yang kupikirkan. Ayah, aku akan menjemputnya karena sikapnya. Ayahnya akan menjemputnya. Ya, aku rasa dia memang begitu. Dia punya anak kecil. Anak itu ketakutan. Itu kursi roda kalian? Ya, dia tidak pakai pakaian, hanya info saja. Aku juga memang tidak mau melakukannya.
Apakah dia masuk dalam keadaan begitu? Bagaimana dia sampai ke sini? Ambulance. Dari Cadledge. Lords. Dia. Dia harus mengambilnya dan tahu apa yang dia lakukan. Dia sudah dilarang masuk. Lords juga. Aku tidak tahu. Kupikir dia bilang Cadledge. Minggu lalu dia datang kepada kami langsung dari freestanding dan langsung dilarang masuk dari sana. Lalu dia menerimanya. Dia berada di sini entah berapa lama dan sekarang dia kembali lagi. Jadi Ayah, tenang. Aku bicara dengannya. Dia setuju itu sebaiknya masuk. Oke. Karena itu aku tahu dia menelepon saat di perjalanan naik. Iya. Apakah ini masalah yang lain? Iya, dia cuma ikut campur urusan orang lain. Dia nggak seharusnya di sana. dan mencoba jadi pahlawan padahal nggak ada apa-apa. Jadi oke. Lalu menuntut perhatian. Jadi mereka tidak melakukannya. Iya. Mereka tak ingin kamu di sini dan ayahmu tak mau membantu karena hubungan sudah rusak. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Aku terima paket info dari Sarki saat pemeriksaan visum hari ini. Ya, Sark, belum tersedia. Aku akan ke salah satu penampungan yang disebutkan. Aku butuh telepon karena nggak tahu punyaku di mana. Aku bisa ceritakan di kantor polisi. Laporan sudah dibuat, tak perlu dibahas lagi. Bisakah kalian bantu ambil barangku? Mereka meninggalkanku begini, aku benar-benar tak bisa. Aku belum... Kemana pakaianmu dari tempatmu semula? Kit visumku di Sarki, kit visum di Sarki ada di lemari tempat mereka memulangkan pasien. Ingat waktu mereka mengusirku? Aku punya semua bukti ini, semuanya ada di sana. Kalau kalian bawa aku ke kantor polisi, kita bisa bicara. Aku tak bisa membawamu ke sana karena kami juga tak bisa membiarkanmu di sana. Oke, jadi satu paket info, ponsel mereka hanya bisa menelepon 911 dan semua panggilan dipantau. Aku tidak berpikir begitu, tapi aku tahu apa yang mereka katakan. Apapun yang mereka katakan itu akurat. Apakah aku harus tekan 9 untuk sambungan luar? Tidak. Ya cukup beritahu. Silakan cari nomor telepon dulu, setelah itu kamu bisa kembali dan pakai telepon ini. Aku tidak punya skuter motor dan tidak tahu lokasinya. Jadi dashboard modoku. Dia bilang punya nomor penampungan dari Sark. Silakan, biar dia menelepon. Aku akan lakukan semua panggilanku dari sini. Ya, kamu tidak punya banyak waktu untuk menelepon, tapi kamu bisa menelepon. Dan kemudian, Sehingga kamu masih tidak menemukan apapun, kami akan membantumu keluar karena mereka tidak mau kamu ada di sini. bisakah kita melakukan itu? Bisakah kita melakukan itu? Melakukan apa? Tolong antar aku keluar dari properti ini dengan kursi roda agar aku tidak telanjang. Kamu tidak boleh membawa pulang kursi roda karena itu milik rumah sakit. Apakah ada ambulans untuk ke Taylor's? Tidak. Kamu akan bisa berjalan sendiri. Oh baik ya, aku tidak bisa. Aku sudah sering melihatmu melakukannya. Oke. Saya butuh medis. Aku perlu bicara dengan kalian. Jadi, Kamu tidak diterima lagi di sini, jadi cari solusi. aku harus menelepon Mira Ministries. Berapa nomor teleponnya? Ayo ke sini supaya kamu bisa dapat nomornya. Ambil di sini. Petugas mengizinkan Jalen menggunakan telepon di lobi untuk menelepon seseorang agar menjemputnya. Tapi menurut laporan mereka, dia menggunakan panggilan teleponnya untuk menelepon 911. Teleponnya tidak berfungsi untukku. Mau coba lagi? Silakan tekan tombolnya. Tidak, kamu sudah dewasa. Kamu bisa menekannya sendiri. Itu tidak berhasil saat aku melakukannya. Sepertinya berhasil. Biarkan aku menelepon 911 kalau begitu. Kalau kamu menelepon, kamu hanya akan didenda. Kalau begitu, aku hanya ingin punya satu call center Alamos. Tidak bisa duduk untuk bicara. Jalen menelepon 911 cukup lakukan. Aku akan ditangkap karena aku punya banyak hal untuk diceritakan tentang mereka. Ini JBO. Mereka menutup teleponnya. Ini dia. Tidak, mereka di sini. Kamu mau bicara, mereka tidak mau. Mereka memberiku surat peringatan kriminal. Oh, mereka memutuskan sambungan kita. Oh, Urusanmu sudah selesai, ayo pergi. Itu peringatan pelanggaran masuk.
Tidak, aku tidak mau pergi bersamamu. Kamu tidak ikut kami dan harus tinggalkan properti perusahaan ini. Aku tidak pergi. Hei para saksi. Aku butuh seorang saksi. Tidak. Kalian tahu apa yang kalian lakukan? Kalau aku merobek ini hanya 99 tahun. Kalau kamu datang, aku ingin ditangkap. Jadi aku akan merobeknya. Kamu bisa merobeknya sesuka hati. Itu tidak akan mengubah fakta bahwa kami sudah memberitahumu saat kamu tahu kamu sedang masuk tanpa izin. 99 tahun. Robek saja. Ini semua buktiku. Semuanya. Pastikan kalian mengambil semua barang kalian. Kita pergi. Kalian tolong. Mereka akan membunuhku. Aku melihatmu dan mereka tahu apa yang kamu lakukan dan semua kekacauanmu. Soal barang-barangku, kamu tahu di mana itu? Aku tidak berpikir kalau kamu tidak tahu. Aku tidak tahu, jadi akan telepon ayahku sekarang. Ayahmu sudah bicara denganmu. Kamu sudah merusak hubungan, dia tak akan datang. Sebenarnya aku akan menelepon ayahku. Dia tidak mau bicara denganmu. Kamu menyebut ini barang. Iya, berikan aku teleponnya. Tidak. Kamu tidak akan dapat telepon ini. Kamu masuk tanpa izin. Tidak, aku tidak bisa. Ayo pergi. Tidak, tangkap aku di sini. Hei, aku tidak akan pergi. Aku telanjang. Kamu sudah ditutupi. Kamu punya banyak ponsel. Aku biarkan saja, bro. Ini buktiku. Cepat keluar sekarang. Ayo, cepat keluar sekarang. Cepat keluar sekarang. Ayo. Oke, aku butuh pengaitnya. Inilah alasan aku datang ke Trios karena aku tahu kalian akan melakukan ini. Mereka tidak mau membantumu. Sayangnya kamu sudah merusak hubungan baikmu. Trios, tolonglah, maafkan aku. Inilah alasan kenapa aku mencoba bicara denganmu secara pribadi. Tolong jangan biarkan mereka melakukan ini. Kalian tahu apa yang kalian lakukan dan aku benar-benar telanjang. Aku tidak akan keluar dari kursi roda ini. Berikan padaku, berikan itu padaku. Ya, kami akan memberikannya padamu. Ya, larang aku masuk. Kami sudah melakukannya. Pastikan aku masuk di dalamnya. Kamu merobek dokumenmu. Itu surat peringatan resmi untukmu. Kenapa kalian tidak mencoba untuk menyelesaikan? Bro, aku harus pergi ke polisi. Coba bawa aku ke penjara. Aku nggak bisa jalan. Kamu bisa jalan. Aku nggak bisa. Aku akan duduk di sini. Jadi dimanapun kamu meninggalkanku. Dan kami akan bantu mengeluarkanmu dari perawatan. Lalu kamu bisa putuskan jika kamu mau bawa aku ke penjara. Bawa aku ke penjara. Aku baru saja merobek surat larangan 99 tahunmu. Hei, kemanapun kamu membawaku. Tolong. Tolong. Ramos tahu apa yang dia lakukan. KPD, angkat tangan, jangan tembak. Aku telanjang, mereka memperkosaku. Trios Southridge mencoba menyelamatkanku. FBI sedang mengawasi. Lakukan saja yang kamu mau. Hancurkan ovennya. Hancurkan ovennya. Ramos. Ramos, KPD. Oh, dia membawaku. Di mana aku melihatmu, kamu lewat di depanku. Sempurna, bro. Nah, begitu. Lihat aku. Kau oke, Steve? Tidak. Kau oke, Steve? Tidak. Aku harus pergi ke rumah sakit. Petugas menyebut Jalen telah 41 kali menelepon 911 sejak Februari 2024 tanpa alasan darurat. Tadinya, dia mungkin bisa dilepaskan dengan peringatan masuk tanpa izin sampai hal ini terjadi. 911? Jalan. Akan aku beritahu kalian. Apa? Jalan. Kamu... Ya, karena aku mau. Kamu harus bangun dengan baik. Kamu ngerti yang kamu bilang? Aku nggak tahu, bro. Apa itu Jacob Earth? Big bars? Semua berkas penting itu. Oh ya, aku sedang di penjara. Pasti dong. Tentu saja. Oke, kasih garpumu. Bantu aku. 911. Mereka memperkosa saya. Mereka sedang bicara dengan Repisar. Itu adalah hal terakhir yang akan kami lakukan. Aku sudah pegang informasiku. Tidak bisa duduk dan berganti. Kalian sudah tangkap dia 69, bawa aku ke penjara. Hei, hubungi 911. Dia sudah ditahan, keren. Oh. Ini dia, siap berangkat. Dia akan muat. Kurasa begitu. Dia pasti muat. Ya, aku penggemar berat. Ikan besar dan gemuk itu saja. Dia hanya tertarik saja. Iya.
sangat besar dan gemuk. Aku akan seret, oke. Masukkan ke sana NPPD, RPD. Kamu bisa ikut jika mau jadi bagian. Kamu merekam semuanya dengan kamera. Biarkan aku begini saja. Beginilah caramu menginginkanku. 911 hubungi 911. Kamu mencoba memperkosaku atau hanya memberitahu? Tidaknya aku menutupi tubuhmu karena dashcammu tak merekamnya. Karena bodycammu tidak merekam semua itu. Petugas beberapa kali melaporkan Jalen sulit diajak bekerja sama. Petugas menulis, kami sudah memberi beberapa kesempatan pada Jalen untuk mematuhi perintah kami demi penyelesaian damai, tapi dia memilih jalan lain. Tindakannya tidak bisa diterima. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dia menyerang seorang petugas polisi dan menghalangi kami dalam menjalankan tugas resmi kami. Dia melawan upaya kami untuk menangkapnya secara damai, serta beberapa kali menelepon pusat layanan darurat. Mengalihkan waktu dari situasi darurat, mengganggu operasional rumah sakit karena tenaga medis harus menangani perilakunya. Mereka punya 8 pasien lain, tapi hanya 3 perawat dan 1 dokter yang bertugas. Petugas lain mencatat Cheney bersikap kasar, mengancam petugas dan keluarga mereka, serta berteriak kata-kata kotor selama kontak. Cheney mengatakan kepada saya bahwa dia tidak bisa berjalan setelah saya memberitahunya bahwa dia harus meninggalkan kursi roda milik rumah sakit di lokasi tersebut. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, beberapa petugas tahu bahwa Cheney sebenarnya mampu berjalan tanpa bantuan. Namun, ada masalah sensitif lain yang harus diselesaikan oleh para petugas. Tidak. KPD Ramos mencoba membunuhku. Aku belum pernah merekam apapun dengan KPD. tolong. Aku tidak bisa. Ya Tuhan, tolong. Bikin keributan. masuk saja ke dalam mobil. Ya ampun. Aku tidak bisa. Ya, kamu bisa. Aku tidak bisa. Kamu baru saja berdiri dari kursi. Kau bisa sendiri. Berdirilah. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Jalen melawan saat kami hendak membawanya ke tahanan. Itu juga akan jadi dakwaan. Angkat tangan, jangan tembak. Angkat tangan, jangan memperkosa. Angkat tangan, jangan tembak. Saya penyandang disabilitas. Berdiri. Saya menyerang seorang petugas. Tolong bawa saya ke penjara. King, patroli 6. Bukan, saya petugas perempuan. Check with the nearest fire. Iya. Stasiun memeriksa apakah ambulans perlu dikirim sebagai transportasi. 165 cm. 550 pounds. Aku benar-benar nggak bisa. Iya. Mereka nggak begitu. Aku assist you in getting up. Ingat, aku nggak bisa pakai telepon. Aku gila. Bagaimana kami bisa membantu Anda untuk bangun? Kalian tidak bisa. Tentu. Bisakah seseorang memanggil ambulans? Kami sedang memeriksa kemungkinan itu. Hai Trios Health, aku butuh bantuanmu, makanya aku kesini. Aku tak mau dia direkam karena aku tahu tindakanmu. FBI sudah memantau sejak awal. Semua yang kamu lakukan tadi, Ramos. Ingat malam itu, ingat saat aku mengujimu di berita. Semua sudah terekam di kamera tubuh. Ya, tentu saja begitu. Dasar brengsek, sialan. Polisi Kennewick. Polisinya di mana? Mereka melewati polisi. Kalian akan menahanku di sini telanjang? Kalau kamu berdiri, kami bisa membantumu masuk ke mobil. Aku nggak bisa berdiri. Jadi bagaimana kami bisa membantumu berdiri? Tanya FBI saat aku datang. Ya, FBI tidak akan ada di sini. Ya, kamu benar sekali. Jadi bagaimana kami bisa membantu Anda untuk berdiri? Saya rasa kita butuh ambulans. Petugas melaporkan karena postur tubuh Jalen, mereka tak bisa membawanya dengan mobil patroli, pemadam, atau ambulans karena alasan hukum. Mereka lalu menghubungi penjara, namun mereka dilaporkan kekurangan staf dan tidak memiliki kendaraan yang dapat menampungnya. Jadi pilihan terakhir adalah menggunakan mobil barang bukti milik kepolisian. Kita lakukan 2 kali. Pertama telentang, lalu tengkurap di sini. Oke. Ya, saya harus melakukannya di tempat yang diperlukan. Boleh aku mainkan lagi? Tidak. Bawa itu pulang. Syukurlah aku selamat. Mereka tak bisa memindahkanku. Dan mereka sama sekali tidak bisa memindahkanku.
Karena berat badanku 550 pon, dan aku adalah penyandang disabilitas. Aku akan menyelamatkan mereka. Lebih banyak waktu untuk membunuhku. Trios Health memiliki mata-mata di depan kamera. Begitu juga FBI, ya. Kita perlu bisa bekerja menuju Krisis kesehatan mental. Mereka tidak mengalami krisis kesehatan mental. Ya, jika kamu ingin fokus hanya pada kaki depan itu, aku akan melakukan ini. Wow. Aku tidak bisa bernapas, aku tidak bisa. Hei, aku tidak bisa bernapas. Hei, aku tidak bisa bernapas. Ada apa ini? Jayla Cheney, aku baru dapat Cheney. Syukurlah. Jadi kita ke penjara sekarang, kalian akan bacakan hak saya. Dia sedang naik. Saya bisa mengatakan ini. Anda berhak untuk tetap diam. Apapun yang Anda katakan dapat digunakan melawan Anda di pengadilan. Anda berhak saat ini untuk berbicara dengan pengacara dan didampingi olehnya saat Anda diinterogasi. Jika Anda tak mampu sewa pengacara, kami akan menunjuk pengacara sebelum interogasi jika Anda mau. Anda bisa memilih untuk menggunakan hak dan tidak menjawab atau membuat pernyataan. Apakah Anda paham hak-hak ini? Saya sudah menjelaskannya. Demi Tuhan ya Pak. Setelah mengetahui hak Anda, mau bicara dengan saya sekarang? Demi Tuhan saya akan meminta pengacara. Baiklah. Jalen ditangkap atas tuduhan penyerangan tingkat 3, masuk tanpa izin tingkat 1, melawan penangkapan, menghalangi petugas, mengganggu fasilitas kesehatan, dan penyalahgunaan 911. Jika kamu membunuhku, mereka akan tahu apa yang kamu lakukan. Ini sudah disiarkan langsung, dan Jack tahu persis apa yang kamu lakukan, begitu juga Tyler. Aku sedang dalam krisis kesehatan mental. Bisa seseorang mengantarku ke Trios Health atau penjara? Maukah kamu membawaku? Aku tak bisa bernapas, tapi kini aku tahu apa yang kamu lakukan. Atas nama setan, semoga semua keparat ini masuk neraka. Borgol ini kencang sekali. Itu sudah sedekat mungkin yang mereka bisa. Karena aku gemuk? Itu memang sedekat mungkin yang bisa kita dapatkan. Karena status tubuhku? Tidak bisa berkata apa-apa tentang status yang benar. Bisakah kamu bacakan lagi hak-hakku? Itu maafkan saya. Aku yakin kita benar. Aku tidak ingat pernah mengalami darurat kesehatan mental. Apa saja itu tadi? Kita mau kemana lagi? Kamu memasukkanku ke dalam kantong jenazah dan kamu pikir tidak ada yang mengikutimu. Apa kamu sebodoh itu? Kamu memang sebodoh itu. Ya, borgol sapi ini. Dan atas nama Yesus. Menurut polisi Kennewick, Jalen ditahan untuk evaluasi mental. Petugas mencatat dalam laporan mereka, Jalen, dalam tanda kutip, secara ajaib berjalan masuk ke ruang tahanan tanpa masalah atau protes, yang menunjukkan bahwa situasinya sebenarnya bisa dihindari. Namun, mereka percaya dia bertindak seperti itu untuk melarikan diri. Menurut laporan, wakil jaksa penuntut kemudian mengajukan permohonan untuk membatalkan kasus tersebut. Catatan daring di pengadilan Benton County menunjukkan bahwa kasus Jalen Cheney sejak itu telah ditutup. Terima kasih telah menyaksikan Inside the Crime. Saya Elizabeth Milner. Sampai jumpa besok dengan kasus baru.